mensejahterakan bumi tempat kita tinggal dari lingkup terkecil yang Sampurasun, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk video kali ini saya akan bertanya kepada Jero Mangkuteguh mengenai tentang upacara ngertaken bumi lamba yang diadakan di Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Dan seperti apa upacara tersebut dan sejak kapan upacara tersebut dan siapa saja yang menghadiri upacara ngertaken bumi lamba tersebut, apakah hanya orang-orang Jawa Barat ataukah ada orang-orang dari suku-suku para pelestari budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih. Salam sejahtera semuanya para pemirsa. Kali ini kita akan membahas tentang ngertaken bumi lamba, yaitu sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat atau Sunda di Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya kita harus memuliakan alam, ya. Jadi ngertaken bumi lamba merupakan bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena sudah memberikan keberkahan hidup melalui gunung berapi yang subur dan memberikan sumber pangan yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi tradisi ini merupakan makna dari masyarakat Sunda dengan membagi gunung dalam 3 kategori, ya. Yang pertama adalah leuweung larangan atau hutan keramat, yang kedua leuweung tutupan atau hutan lindung, dan yang ketiga itu adalah leuweung baladahan atau hutan titipan, ya. Jadi maksud tradisi ini adalah sebagai anjuran dalam mengelola alam dengan bijaksana sekaligus mengenal batas-batas yang diajarkan oleh nenek moyang, ya. Jadi perayaan ini udah dilaksanakan 16 tahun, ya. Setiap hari Minggu pertama setelah titik balik matahari dari ujung utara menuju ke selatan, ya. Kalau di bulan kalender Gregorius itu sekitar bulan Juni. Jadi lokasi ini menurut catatan dalam prasasti kebantenan merupakan tempat kalis yang harus dijaga kesuciannya, yaitu wilayah Jayagiri di kaki Gunung Tangkuban Perahu, ya. Jadi sebetulnya upacara ngertakan bumi lamba ini diinisiasi pada tahun 2008, ya. Berawal dari perjalanan masyarakat adat Sunda ke suku Baduy untuk bertemu dengan sesepuh atau puun dan menyampaikan bahwa ada 3 gunung di Jawa Barat ini harus dijaga, ya, yaitu Gunung Gede Pangrango, Gunung Wayang, dan Gunung Tangkuban Perahu, ya. Jadi ini dasar dari pelaksanaan ini adalah prasasti atau tertuang dalam sebuah tulisan naskah kuno, ya, naskah sastra kuno. Nah, namanya Sangyang Siksa Kandang Karesian, ya, sekitar 1440 Saka atau tahun 1518 Masehi, ya. Naskah ini ditulis pada pemerintahan Prabu Jaya Dewata atau Sri Baduka Maharaja, yang isinya memberi petunjuk kepada masyarakat untuk melaksanakan upacara-upacara atau tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Tatar Pasundan, ya. Jadi sebelum mengertakan bumi lamba, upacara yang pertama dilakukan di Tangkuban Perahu ini dikenal dengan nama Uwera Bakti Dharma Wisundarah, ya. Di masa lalu, Uwera Bakti merupakan upacara besar 8 tahunan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Pakuan Pajajaran. Sedangkan istilah Wasundarah diambil dari kata wi atau puncak, Sunda ajaran atau gunung,
suci, dan Rah itu adalah rohani, ya, yang menyiratkan harapan untuk menuju puncak kerahunian Sunda atau kesucian Sunda, ya. Jadi upacara ngertakan Bumi Lamba ini digelar setiap tahun, ya, berbeda-beda tiap tahunnya temanya, ya. Ya, pada tahun 2004 ini ngertakan Bumi Lamba mengusung tema Puwera Bakti Jala Sutra Nusantara, ya. Upacara ini merupakan momentum, ya, silaturahmi atau perjumpaan, ya, antar suku beragama, ya, bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menjadikan alam semesta sebagai topang kehidupan, ya. Rasa syukur tersebut diekspresikan dalam simbol, tata upacara, lantunan mantra, musik sakral, gerak tubuh maupun kesenian yang terinspirasi dalam pesan dan tatanan, pencerahan ajaran, pengetahuan, kebajikan, keterampilan, dan kekayaan yang diwariskan leluhur bangsa ini. Perayaan akan keragaman budaya ini menjadi ruang membangun sikap toleransi dan harmoni, ya. Tata caranya pelaksanaan ngartaken Bumi Lamba ini, ya. Jadi biasanya masyarakat Sunda atau masyarakat di sekitar Jawa Barat, ya, itu mempunyai tujuan mensejahterakan kehidupan bumi atau ngertaken, ya. Bumi Lamba itu bumi yang semesta, yang universal, ya. Menjaga dan merawat bumi, mensucikan gunung, memberi penghormatan kepada alam, mengingat manusia untuk melihat gunung secara emosional dan spiritual, ya. Cara pelaksanaannya yaitu biasanya mengambil air dari sumber mata air suci yang keramat, ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi semua perwakilan ada dari Sumatera, dari Dayak Kalimantan, dari Tonaas Sulawesi Utara, dari Sunda, Jawa, Bali, dari Maluku, ya. Jadi semuanya ada, tidak membeda-bedakan ini suku, agama, ras, ya. Kemudian mengaturkan sesajen. Jadi sesajen itu bermacam-macam, ya. Ada sesajen seperti Sunda, ada sesajen seperti Jawa, ada bebantenan seperti Bali, ada sesajen dari Dayak, dari Sulawesi dan sebagainya. Membaca mantra, ya, mantra itu pun juga berbeda-beda, ya, sesuai dengan desa Kalepatra masing-masing. Menyanyikan nyanyian suci, jadi kidung-kidung, memainkan musik tradisional, menari, meditasi, dan yang terakhir adalah melarung ke kawah Gunung Tangkuban Perahu, ya. Jadi kita sebagai anak bangsa ini, kita sangat bersyukur dengan adanya ngertakan Bumi Lamba ini, karena selama ini kita sudah lupa dengan kebesaran budaya kita, ya. Kita hidup di tanah Nusantara, makan berasnya dari Nusantara, airnya dari Nusantara, ya. Kita lahir dari leluhur orang tua kita dan leluhur kita. Tapi kita selama ini telah terjajah, ya. Kita terima kasihnya kepada negara lain, ya. Kita mengingat, mengagung-agungkan leluhur-leluhurnya bangsa lain, leluhurnya sendiri dianggap musyrik, ya. Jadi marilah kita kembali untuk berterima kasih kepada alam Nusantara dan bumi semuanya yang memberikan kita nikmat ini. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, makna yang kita ambil, selama ini mungkin kita merasa paling hebat, oh saya ini paling spiritual, saya paling agamis, saya punya organisasi massa, organisasi keagamaan yang besar, sehingga menganggap diri saya, kelompok saya yang paling benar. Nah, setelah kita berkumpul dari berbagai suku Nusantara dan adat ini, ternyata orang lain juga banyak yang lebih pintar daripada kita. Mereka mengerti tentang sastra widi, tentang sejarah, tentang Brahma Widya, tentang filosofi tatwa, tentang ritual-ritual. Dan ternyata mereka juga memahami itu juga. Makanya dengan cara ini kita menjadi lebih rendah hati, jangan seperti katak dalam tempurung, ya. Jadi kita
mungkin secara KTP kita dianggap minoritas ya, tapi mungkin secara de facto penghanat kebudayaan itu masih mayoritas ya, karena rata-rata yang datang di sini coba kita lihat ada berbagai kostum atau baju, dan mungkin KTP-nya tidak satu agama, mungkin KTP-nya A, B, C, D, C, F, G dan sebagainya, tapi tetap kita adalah Ajek Nusantara ya, memayu hayuning buwono, tetap melaksanakan tradisi-tradisi Nusantara ini agar kita bersatu ya, kita tidak melupakan leluhur kita, budaya kita, walaupun selama ini kita diintimidasi, dipersekusi dan dipersulit untuk mendapatkan administrasi kependudukan yang sesuai dengan KTP, ideologi atau kepercayaan dan keyakinan kita, tapi tidak apa-apa, itu semua adalah karma-karma kita, dan kita harus tetap berusaha membangun silaturahmi, simekrama, hubungan yang baik antar sesama manusia, sesama alam lingkungan dan Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Ini sekarang sudah menjadi agenda tahunan ya. Jadi ini sudah bisa menjadi produk pariwisata budaya. Semoga semua masyarakat, semua stakeholder aparat pemerintah memperhatikan dan melestarikan ini. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya, sebelum kita pindah alam ke dunia lain, minimal kita sudah berusaha untuk meneruskan ajaran leluhur, ajaran kebajikan yang sangat universal, toleransi dan harmoni ini kepada generasi penerus kita. Itulah tugas kita. Walaupun kita belum baik dan belum sempurna, minimal kita bisa menjalankan misi tongkat estafet untuk meneruskan ajaran leluhur yang sangat adiluhung ya. Jadi sebetulnya orang Nusantara itu adalah orang yang sangat mencintai kedamaian, keharmonisan. Akan tetapi karena ada pengaruh negatif dari luar, ada penjajahan budaya dan agama, dan penjajahan ideologi yang mengandung radikalisme, akhirnya menjadi tersingkir ya. Tapi sekarang dengan diciptakan dunia teknologi dan ilmu pengetahuan dan internet, media sosial telah menguliti semua. Marilah kita tetap ajak Nusantara menggali nilai-nilai dari kearifan lokal. Akan tetapi kita juga jangan seperti katak dalam tempurung. Kita harus melihat jendela dunia luar. Kalau bisa langsung ya silahkan datang, kalau enggak minimal kita menggunakan medsos. Di negara di luar yang menganut ideologi radikalisme sedang mengalami kehancuran dan peperangan, dan mereka mengajarkan kebencian itu dibawa ke seluruh dunia untuk mempengaruhi kita. Ya semua tergantung kita. Kalau kita mau dibohongi, kalau kita mau terseret ikut dalam politik peperangan dan radikalisme, ya itu karmanya masing-masing. Tetapi sebagai anak bangsa yang masih waras, yang masih eling dan mempunyai akal sehat dan mempunyai hati nurani, tentunya semua menginginkan hidup damai dengan kebinekaan dan keberagaman, damai dengan dirinya sendiri, damai dengan manusia lain walaupun beda agama dan beda politik, damai dengan Tuhan yang Maha Esa sendiri. Akhirnya kedamaian itu diciptakan dari kita yang paling kecil sampai ke tingkat yang lebih besar. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Sampurasun rahayu rahayu rahayu. Ahung. Kita sebagai orang Nusantara, kita itu harus bangga ya, karena nenek moyang kita meninggalkan sejarah atau budaya yang sangat baik, yang pantas untuk kita lestarikan ya. Buat generasi-generasi muda harus paham sejarah, seperti apa budaya Nusantara sejak zaman dulu, seperti yang ada di Jawa dan juga di luar Jawa. Sekian konten kali ini. Jika ada salah yang saya ucapkan atau yang diucapkan Jero Mangku Teguh,
kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.